Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki dan Allah mudahkan setiap urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan inspirasi tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya Allah akan memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang formula bagaimana sih caranya agar setiap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap orang pengen ya doa-doanya diijabah. Banyak sekali doa-doa kita yang sedang kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen lunas hutang, pengen punya rumah 2 lantai, pengen bisnis lancar, terus anak soleh dan solehah sukses semua, keluarga sakinah, mawadah, warahmah ya. Kemudian yang belum punya jodoh pengen segera mendapatkan jodoh yang diharapkan, tentunya mapan, ganteng atau cantik. Pokoknya mah impian banget lah ya. Dan tentunya banyak sekali lah doa-doa yang lain yang terkait tentang hajat dan cita-cita kita. Akan tetapi, nah, kebalikannya nih kondisinya saat ini. Hutangnya banyak, yang nagih datang dan pergi ya, bergantian, teror di mana-mana, kemudian bisnis mandek, pikiran mumet, kehidupan kusut seperti benang kusut dan sebagainya ya. Pokoknya terbalik dari setiap apa yang kita panjatkan kepada Allah, berbagai harapan dan cita-cita itu kebalikannya. Nah, kenapa bisa begitu? Teman-teman sekalian, yuk simak video ini sampai habis, jangan sampai salah paham ya. Maka saya akan menjelaskan pelan-pelan satu persatu. Yang pertama, ketika kehidupan kita berbalik atau terbalik dari apa yang kita panjatkan setiap doa-doa kita kepada Allah, maka tugas kita saat ini ya, bersucilah ya, bebersih bahasa Sundanya, beres-beres. Apa yang harus dibersihkan, apa yang harus diberes-beres, apa yang harus diberesin terlebih dahulu ya. Tentunya teman-teman sekalian, di dalam kitab fikih kan dibahas ya bersuci ya, tentang bersuci. Suci itu atau bersuci itu ada 2 ya teman-teman. Nah, ini harus diperbaiki dulu ya. Bersuci itu ada 2. Yang pertama bersuci dari lahir, yang kedua bersuci dari batin. Tentunya ketika kita bersuci ada hal-hal yang membatalkan kesucian. Kalau kita batal wudhu, nah maka kita kan harusnya wudhu lagi ya kan. Kata Rasulullah, man jaddadal wudhu'a wa jaddadallahu imana. Barang siapa yang memperbaharui wudhunya, Allah akan perbaharui imannya. Al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'alan nur. Orang yang punya wudhu kemudian wudhu lagi, maka itu seperti cahaya di atas cahaya. Nah, itu kalau kita bersucinya suci lahir, berwudhu dari batalnya wudhu kita. Tapi kalau kita batinnya yang batal ya, dan biasanya nih teman-teman, yang membatalkan hati kita atau yang membatalkan batin kita itu penyakit-penyakit hati, kayak dendam, iri, dengki, hasud, sombong, kemudian maksiat ya, maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga dan sebagainya ya. Itu penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Ya tentunya mensucikannya dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha teman-teman. Nah, ini nih jawabannya. Ketika
dalam kehidupan nyatanya berbeda dengan apa yang kita harapkan, barangkali yang harus kita perbaiki adalah kesucian hati kita. Ya, kesucian hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit-penyakit hati ini harus kita hindari. Ya, rasa sombong, rasa iri. Iri nih biasanya nih muncul kita bermasalah atau sengsara dalam hidup biasanya karena keirian hati kita. Iri lihat tetangga beli mobil, kita akhirnya memaksakan diri beli mobil dengan cara kredit. Iri melihat tetangga beli emas, akhirnya kita menghalalkan segala cara, ya, dengan pinjam ke pinjol lah, pinjam ke sana kemari untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mensucikan nih lahir batin, kita harus tahu bahwa antara bahagia dan sengsara, ya, itu berdampingan, dan yang menentukannya adalah hati kita, ya, hati kita. Kalau hatinya nih condong mengikuti hawa nafsu, maka kesengsaraanlah yang menang. Kesengsaraan hiduplah yang akan meliputi kehidupan kita. Banyak hutang, tetangga julid, dan sebagainya. Tetapi kalau hati kita bersih, kemudian hati kita ini diisi dengan zikir dan sebagainya, ya, maka kebahagiaanlah yang akan kita dapat. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ini urusan hati dulu nih harus kita perbaiki. Jangan sampai kita bahas tentang rezeki tetapi kitanya belum diperbaiki terlebih dahulu. Ya, teman-teman saya yang membahas di YouTube, ya, harus memperbaiki, harus mengobati luka batin dulu, kan bahasanya begitu. Ya, tentunya teman-teman sekalian, mengobati luka batin sebenarnya sesimpel itu, ya. Perbaikilah hati kita, bersihkan hati kita dari yang membatalkan kesucian hati kita. Yang membatalkan kesucian hati kita ini harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki. Kalau wudhu batal, kita wudhu lagi. Tetapi kalau hati kita yang batal kesuciannya, maka kita harus dengan cara taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Perbanyak sholat taubat, perbanyak istighfar. Ustadz, bagaimana caranya hati saya ini nggak tenang? Teman-teman sekalian, ketenangan itu nanti akan datang sendirinya. Percaya sama saya, ketika masalah ini datang, terus kita ingin masalah kita selesai, maka simpan dulu masalahnya. Contoh masalahnya adalah tentang hutang, ya. Simpan dulu nih masalahnya di tempat yang aman, ya. Kita simpan terlebih dahulu. Jangan dulu kita ingat-ingat. Kita fokuskan diri kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dengan cara taubatan nasuha. Perbanyak sholat taubat, perbanyak istighfar, ya, perbanyak sholawat, perbanyak membaca Al-Quran, itu taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu bisa kita lakukan sepanjang hayat sebenarnya. Bukan ketika kita pengen hajat segera dikabulkan kita mendekat ke Allah, enggak. Sepanjang hayat, ya teman-teman. Terus seperti itu kita lakukan. Nah, kalau sudah beres, ya, nanti pelan-pelan teman-teman sekalian, biasanya nih tanda-tandanya masalah akan Allah bereskan, hati kita nih tenang, hati kita nyaman. Yang tadinya hati kita cemas, gundah gulana, kalut, panik, diganti dengan ketenangan. Nah, itu tanda-tandanya doa-doa kita akan segera diijabah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika teman-teman ada masalah, maka jangan mencari solusi, ya, jangan mencari solusi. Kata orang begini, kata orang begitu. Banyak sekali ilmu-ilmu tentang konsep rezeki, ya. Magnet rezeki, tentang magnet uang, psikologi uang, tentang law of attraction lah, tentang law of vibration, tentang law of projection, dan sebagainya. Banyak sekali yang membahas tentang itu. Akan tetapi kalau teman-teman hatinya belum beres, ya, belum tenang, apapun
ilmu tentang itu atau konsep tentang rezeki tidak akan nyambung. Karena teman-teman lagi kalut, ya, lagi panik. Ya. Terus ada yang mengatakan zikir itu harus pakai rasa. Betul, zikir harus pakai rasa, harus pakai hati. Tapi bagaimana ini hatinya sedang kalut? Paksakan aja dulu. Paksakan dulu, zikir dulu, perbanyak, pelan-pelan, ya. Nanti juga itu akan ada rasa. Semakin banyak nih keikhlasan hati dan amal baik, maka ketenangan batin akan datang. Tentunya kebahagiaan akan datang juga. Akan tetapi teman-teman membiarkan, ya, dengan kekalutan itu kemudian dipikirkan sampai dalam, deep thinking, malah itu semakin kalut. Ya. Teman-teman akan semakin jauh dari rasa itu, tidak menikmati zikirnya. Makanya banyak yang bilang, saya sudah baca sholawat sekian ribu, sudah mengamalkan setiap hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi kok hidup begini-begini aja. Teman-teman, bukan salah zikirnya, bukan salah gurunya, bukan salah orang yang ngasih informasinya. Yang salah adalah diri kita sendiri. Jangan mudah menyalahkan dulu orang lain. Nah, inilah sifat menyalahkan orang lain lah, penyakit hati. Ketika teman-teman menyalahkan, saya sudah di grup sholawat ini, tetapi malah disuruh bayar, kemudian tidak terjadi apa-apa. Nah, teman-teman, itu penyakit hati. Berarti hatinya belum beres. Bagaimana Allah kabulkan doanya? Hatinya aja belum beres. Kita kan ingin segera dikabul nih doa-doa kita, ya. Pengen segera diselesaikan permasalahan hidup kita. Maka bereskanlah hati kita terlebih dahulu. Hasud, iri, dengki, sombong, nah, itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan, ya. Ini pelajaran pertama ya teman-teman sekalian. Kita bicara dulu hati. Kita beres-beres dulu, bersuci dulu, ya. Mandi dulu, ya. Mandi lahir dan mandi batin. Mandi lahirnya atau bebersihnya kita dengan cara wudhu, mandi junub, ya. Kemudian mandi taubat, batinnya kita dengan sholat taubat dan taubatan nasuha. Yang namanya taubatan nasuha, teman-teman, kata Imam Ghazali harus ada 3. Yang pertama, menyesali perbuatan kita. Yang kedua, tidak akan pernah melakukannya lagi. Dan yang ketiga, terus memperbaiki diri. Kuatkan diri kita agar tidak tergoda kembali. Itu ya. Jadi ketika misal Allah lunaskan hutang kita, hutang riba kita, hutang pinjol dan sebagainya, jangan sampai kita nih tergoda dan tergiur lagi. Kuatkan hati kita. Maka perlulah ada komunitas. Makanya saya membuat grup silaturahmi gitu untuk saling menguatkan hati kita, untuk saling menasihati kita, ya. Silakan teman-teman kalau mau join di grup silaturahmi, ada di link deskripsi di situ. Banyak sekali teman-teman yang sudah testimoni tentang sholawatnya, tentang zikir-zikirnya, tentang amal baiknya. Banyak sekali teman-teman sekalian. Nah, kesimpulan dari video ini yang pertama adalah antara sengsara dan bahagia itu berdampingan. Nanti yang akan menentukan adalah hati kita. Kalau hati kita mengikuti hawa nafsu, ya, nafsu nih, hawanya diikutin, hawa nafsunya diikutin, maka kesengsaraannya akan kita dapat. Tetapi kalau hati kita nih penuh keikhlasan, ketawakalan, maka kebahagiaan hanya akan kita dapatkan. Sumber dari kesengsaraan dan kebahagiaan adalah hati kita. Oleh karenanya Rasul mengingatkan, ala fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Kalau segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuhnya jelek. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat teman-teman. Ini pelajaran pertama, nanti akan berlanjut dengan part keduanya. Perbaiki hati kita, bersihkan dulu hati kita dengan sholat taubat, sehingga nanti akan muncul ketenangan
Setelah hati tenang, rezeki datang. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.